Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bahas ya satu perkara yang besar di abad ini, yaitu ketika Partai Keadilan Sejahtera mulai mencoba masuk di pusat kekuasaannya. Jadi koalisi dari koalisi Indonesia Maju plus ya, dengan presiden terpilihnya ada Prabowo. Dan kita ingatkan ya, ada juga Suswono yang dulu pernah Menteri Pertanian yang sekarang menjadi bakal calon Gubernur DKI, diusung juga oleh Kim Plus ya. Dan kita masih ingat di zaman Menteri Suswono itu dulu soal urusan impor daging sapi itu membuat Presiden PKS ya tahun 2013 itu ditangkap oleh KPK tanggal 30 Januari. Ini urusan dunia ini. Dan saat itu Suswono Menteri Pertanian dari Partai Keadilan Sejahtera. Berarti zaman Presiden SBY kalau tidak salah kan. SBY kan memerintah 2004 sampai 2014 ya. 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 Jadi lihat, di saat PKS masuk pusaran kekuasaan, musibah itu tiba ya. Presiden PKS itu kemudian dijebloskan oleh KPK ke penjara ya, karena terbukti dia turut ya menerima gratifikasi 1 miliar rupiah ya, dalam kasus pengaturan impor daging sapi yang di bawah kewenangan Menteri Pertanian kan. Menteri Pertaniannya adalah Suswono. Ya, saat itu Lutfi Hasan Ishak adalah Presiden PKS dan sekaligus anggota DPR pusat ya. Jadi hati-hati dengan kekuasaan yang pernah membelit, menjerumuskan Presiden PKS di masa lalu, yaitu Lutfi Hasan Ishak. Sekarang PKS setelah menjadi oposisi bersama Demokrat dalam pemerintahan Jokowi, sekarang rupanya ingin membangun koalisi dan meninggalkan Anies Baswedan dengan bergabung dengan pemerintah. Apakah ini satu musibah baru, nanti orang-orang PKS akan masuk penjara? Kita tidak tahu, tapi Presiden PKS di masa lalu itu, yaitu Lutfi Hasan Ishak, ini bukan orang biasa, presidennya, ya kan, Lutfi Hasan Ishak ya, itu dihukum oleh pengadilan itu 16 tahun. Terus mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa di bukan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Jangan lupa Mahkamah Agung waktu itu ada Artijo Al-Qotsar ya, yang sekarang almarhum. Dia tentu ingin Lutfi Hasan Ishak kok sampai 18 tahun, ingin dikurangi vonisnya itu oleh hakim Mahkamah Agung, ditambah 2 tahun jadi 18 tahun penjara. Dan bulan Mei kemarin 2024, setelah menjalani hukuman sekitar berapa tahun itu ya, 10 tahun ya, dari 2014 sampai 2024, itu Lutfi Hasan Ishak ya, itu dia bebas bersyarat dan akan terus dibina sampai tahun 2031 ya. Jadi ini satu catatan buruk dari partai dakwah yang namanya Partai Keadilan Sejahtera. Dan sekarang PKS meninggalkan Anies Baswedan, padahal Anies Baswedan seharusnya diajak berjuang. Apa nggak tahu PKS itu Anies Baswedan itu aset yang begitu hebat ya. Pertama, dia memiliki latar belakang akademik yang tebal.
Anies itu, dan dia punya pengalaman yang dahsyat sebagai gubernur yang berhasil menegakkan keadilan sosial bagi seluruh warga di DKI selama 5 tahun, dan dia juga menjadi calon presiden dan mengumpulkan suara hampir 40 juta yang tersedot oleh gagasan perubahan yang ditawarkan oleh Anies Baswedan pada pemilu Pilpres kemarin 14 Februari 2024. Orang yang kualitas setinggi ini justru dicampakkan oleh PKS. Pertanyaan saya kepada PKS, apa nggak salah? Padahal Mahkamah Konstitusi sudah memperbaiki atau mengeluarkan keputusan yang menurunkan ambang batas untuk pencalonan bakal calon gubernur Jakarta hanya 7,5%, dan itu berarti PKS bisa sebenarnya mengusung Anies Baswedan bersama Suswono atau Sohibul Iman, tapi justru dia lebih meninggalkan Anies Baswedan dan mendukung Ridwan Kamil bersama Suswono. Kenapa tidak Anies Baswedan dipasangkan dengan Suswono yang dulu pernah jadi Menteri Pertanian? Ya seharusnya jangan Suswono lah, Sohibul Iman. Karena Sohibul Iman sama dengan Anies Baswedan, sama-sama pernah menjadi rektor di Universitas Paramadina. Sohibul Iman itu seorang teknokrat, seorang cendekiawan, ya kan, seorang ilmuwan. Saya kira kok cocok kalau waktu itu misalnya didaftarkan tanggal 27 sampai 29 Agustus itu menjadi bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta dan calon wakil gubernur ya, daerah khusus Jakarta. Mungkin PKS ya punya pertimbangan dengan mencampakkan Anies Baswedan, tapi kalau memang itu pertimbangannya satu langkah yang akan blunder dan akan dicatat dalam sejarah politik Indonesia modern adalah langkah yang kurang tepat. Apakah maksudnya ingin mengendalikan pemerintahan supaya tidak jauh dari nilai Islam di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo? Apa cukup kuat pribadi-pribadi dari PKS untuk mempengaruhi Prabowo? Dulu Bung Karno membangun Nasakom, nasionalisme, agama dan komunis, gabungan dari Partai Nasional Indonesia yang bercorak nasionalisme sekuler, dan digabung dengan Partai Nahdlatul Ulama, dan digabung lagi oleh Bung Karno dengan Partai Komunis Indonesia, dan dikenal sebagai Kabinet Kaki Tiga, yaitu kaki pertama adalah PNI, kaki kedua adalah Islam yang diwakili oleh Partai Nahdlatul Ulama, dan yang ketiga adalah Partai Komunis, Nasakom. Akhir cerita Nasakom adalah berakhir di lubang buaya, dan akhirnya NU saling membunuh dengan komunis, padahal mereka dalam satu koalisi besar yang disebut Nasakom. Sementara Masyumi, Majelis Syura Muslim Indonesia, yang saat itu dipimpin oleh kepemimpinan yang terakhir adalah yang meneruskan Ketua Masyumi, Pak Nasir, adalah Prawoto Mangkusus Sasmito bersama Yunan Nasution. Itu di luar pemerintahan melakukan satu menjadi partai oposisi. Dan kita tahu bahwa Partai Nahdlatul Ulama justru memperkuat skrup kekuasaan Soekarno yang otoriter. Justru menyetujui pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Partai Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya, apakah begitu hebatnya Partai Keadilan Sosial, Keadilan Sejahtera, bisa mempengaruhi Prabowo dalam kebijakan politiknya? Atau jangan-jangan ya justru partai dakwah yang mengaku partai dakwah, partai PKS itu justru akan menjadi
semacam aksesoris saja yang tidak juga berguna dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Peran-peran sikap kritisnya yang bisa membayang-bayangi kebijakan Soekarno mungkin sebagai orang dalam, apakah cukup bisa didengar oleh Prabowo maksud saya. Tampaknya saya pesimis ya. Seharusnya dia kembali ke hitohnya sebagai oposisi dan berjumpa lagi dengan Anies Baswedan yang membentuk ormas dan membentuk partai politik. Lebih baik dia mengambil jarak dengan kekuasaan setelah pilkada berakhir, bersama-sama dengan PDIP. Itu jauh lebih terhormat daripada dia nanti terserap dalam satu masalah yang rumit, warisan dari rejim sebelumnya yang demokrasinya berantakan, penegakan hukumnya berantakan. Tampaknya peran-peran dari Partai Keadilan Sejahtera kita ragukan bisa memperbaiki keadaan, karena tidak ada orang yang cukup kuat ya secara kualitas ya di PKS itu. Karena menurut Muhammad Iqbal, pengorganisasian yang terlalu berlebihan sebagaimana PKS itu justru menghilangkan kekuatan pribadi-pribadi yang ada di masyarakat, tidak muncul keunikan dan kekuatannya karena adanya uniformitas atau penyeragaman karena proses pengkaderan yang terlalu ketat ya. Itu menurut Muhammad Iqbal ya, bapak pendiri Pakistan. Siapa orang-orang yang hebat di PKS? Dulu mungkin di DPR ada Fahri Hamzah, tapi pertanyaannya, Fahri Hamzah yang tampaknya anti mainstream atau semacam anti dari penyeragaman PKS, justru dia tidak bisa bertahan, bukan di PKS. Dia mental bersama orang yang hebat, yaitu Anies Mata, yang berkali-kali pernah menjadi sekjen PKS dan kemudian meneruskan kepemimpinan PKS sebagai presiden setelah Lutfi Hasan Ishak masuk penjara. Jadi langkah PKS masuk koalisi besar Indonesia Maju plus adalah sebuah blunder, dan tampaknya dia tidak berkaca pada sejarah partai politik Islam terbesar Masyumi yang di saat kekuasaan memusat dengan membantu Nasakom koalisi besar, justru Masyumi berada di luar pemerintahannya, di luar koalisi besar Nasakom. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh PKS, bukan justru dia terserap masuk dalam koalisi besar Prabowo Subianto. Bagaimana menurut Anda ya, analisis yang sangat sederhana dari tukang bubur ayam dari Parung? Ya ini sekedar saya ngisi konten ya, pakai target, padahal saya ngantuk ini, sekarang udah 2:30, kita siap-siap ya sholat asar dulu. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dawahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya.
dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.